Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mulyono akan menjelaskan proyek sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis website. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arizal Fikri dengan NPM 2359 20 10 22. Dan di sebelah saya ada saya Dea Nur Azizah dengan NPM 2359201009. Lalu selanjutnya ada Ananda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006. tujuan untuk membuat website ini atau sistem ini yaitu untuk membantu proses seleksi penerimaan beasiswa. Sistem ini menggunakan metode SAW untuk perankingan kandidat. Lalu teknologi yang digunakan, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP native tanpa framework. Front-end-nya menggunakan Bootstrap framework versi 4, database-nya menggunakan MySQL dengan softwarenya Laragun. Text editornya menggunakan Visual Studio Code. Struktur database yang pertama ada tabel mahasiswa, berisi data identitas mahasiswa yaitu NIM, nama, alamat, dan telepon. Yang kedua ada tabel pendaftaran, memiliki kriteria penilaian meliputi pendapatan orang tua, IPK, dan jumlah saudara. Lalu ada tabel ranking, menyimpan hasil perhitungan dari metode SAW, berisikan nilai preferensi untuk setiap kandidat yang dipilih. Yang terakhir ada tabel user. Tabel user ini digunakan untuk kebutuhan login baik admin maupun guru. Fitur utama dari website SPK penerimaan beasiswa ini yaitu ada halaman home, pendaftaran, perankingan, dan logout. Metode pengambilan keputusannya menggunakan SAW, Simple Additive Weighting, menghitung nilai preferensi dari berbagai kriteria. Perankingan berdasarkan bobot dan kriteria yang ditentukan. Yang pertama ada tampilan indeks PHP yang menampilkan halaman home. Jika page kosong, maka dia akan menampilkan welcome PHP. Jika dia page-nya mahasiswa atau ditulis mahasiswa, dia akan menampilkan tampil mahasiswa.php. Di dalam tampil mahasiswa.php ini memiliki fitur tambah, up dan update. Saya akan menjelaskan file dari tampil mahasiswa. Tampil mahasiswa ini menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel yang memilih dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Kita lihat. Nah, ini dia. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini ada aksinya. Di sini ada beberapa fitur yaitu tambah, update, dan delete. Lalu ada fitur search juga. Kita akan coba tambah data mahasiswa baru. Misalkan nama mahasiswanya Agus, alamat Bali, nomor teleponnya. Kita simpan. Maka data Agus akan berhasil ditambahkan. Nah, di sini adalah file tambah mahasiswanya. Memilih dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Lalu selanjutnya ada fitur edit atau update. Ini adalah file update-nya. Dia akan mengupdate tabel mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa.
berdasarkan nama mahasiswa, alamat, dan nomor telepon, dan mengambil primary key-nya yaitu NIM. Jika proses update berhasil, maka dia akan kembali ke page mahasiswa. Kita akan coba edit Agus. Kita ketambahan nama mahasiswanya Agus Miftah. Alamatnya Bali United. Kita akan update. Maka data Agus Miftah tadi berhasil diupdate. Selanjutnya ada fitur hapus. Di sini ada file hapus mahasiswa. Dia akan menghapus dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Jika data berhasil dihapus, maka dia akan kembali ke page mahasiswa. Kita akan hapus misalkan Mulyono ini. Kita akan hapus datanya. Maka si Mulyono ini akan terhapus dari table. Selanjutnya ada fitur search. Kita akan mencari mahasiswa berdasarkan nama, misalnya Adi. Oh ini Hadi, gak ada Adit ya, adanya Hadi. Dan berhasil ya. Dan berikutnya ada page pendaftaran. Di sini ada file tampil pendaftaran. Tampil pendaftaran ini menampilkan tabel pendaftaran untuk beasiswa. Di sini menampilkan nomor, tanggal, tahun, NIM, nama mahasiswa, pendapatan ortu dan IPK dan jumlah saudara. Tampil pendaftaran ini memilih dari tabel pendaftaran. Lalu di sini ada tabel mahasiswa yang memilih atribut nama mahasiswa. Lalu dari tabel mahasiswa ini memasukkan atribut ke dalam tabel pendaftaran, yaitu mahasiswa, tabel nama mahasiswa. Kita akan coba lihat di page-nya. Nah, ini dia ya. Inilah page dari tabel pendaftarannya yang menampilkan tanggal, tahun, NIM, nama mahasiswa, pendapatan ortu, IPK, dan jumlah saudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Kurniawan. Selanjutnya di sini ada fitur tambah. Pada tambah pendaftaran sendiri, isinya kurang lebih sama dari tambah mahasiswa. Hanya ada beberapa yang perlu diubah. Seperti pada tampilannya di sini. Pada tahun menggunakan select agar bisa memilih data yang kita inginkan, dan juga menggunakan option value ditambah looping karena tidak mungkin mengetik satu persatu tahun, jadi dia agar bisa muncul secara otomatis tahun yang sekarang dibatasi dengan tahun 2015. Pada nama mahasiswa juga menggunakan select agar bisa memilih data mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Di sini pendapatan orang tua menggunakan nilai maksimal dan minimal karena dia berdasarkan angka. Begitu juga dengan IPK, tapi dia ditambah step karena dia menggunakan angka desimal, dan value agar bisa 0,00. Langsung saja saya tunjukkan. Nah, di sini pada tahun kita bisa memilih tahun yang mana yang ingin kita tambahkan. Sebagai contoh, di sini kita memilih 2025
dan mahasiswanya di sini Agus Miftah dengan pendapatan 2 juta. Itu bisa dipakai fitur ini. Lalu di sini IPK-nya hanya mentok 4 saja. Jika kita ketik 7 lalu kita kurangkan, dia bakal ke 4. Dengan jumlah saudaranya lalu kita simpan, maka data yang tadi sudah bisa ditampilkan di menu tampil pendaftaran. Lalu pada update pendaftaran kurang lebih sama juga seperti sebelumnya. Hanya beberapa saja yang perlu diubah, seperti menggunakan read only, karena data yang ini seperti tahun, NIM, dan nama ini seharusnya jika pengen diubah di tabel mahasiswa. Di sini kita coba ubah pendaftarannya. Dan data berhasil kita rubah. Selanjutnya di sini ada hapus, kurang lebih juga sama dari hapus mahasiswa, hanya perlu diubah dari ID, from table from-nya, dan juga where-nya. Langsung saja di sini saya hapus Agus Miftah, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya di sini ada perangkingan. Ada perangkingan menginput dari tahun. Pengguna memilih tahun dari drop-down pada prompt. Data dari tahun yang dipilih akan digunakan untuk pengelolaan data perangkingan. Lalu mengambil data pendaftaran. Query pertama mengambil semua data dari tabel pendaftaran berdasarkan tahun yang dipilih. Selanjutnya mencari nilai maksimal dan minimal. Nilai minimum untuk pendapatan ortu dan nilai maksimum untuk IPK serta jumlah saudara. Selanjutnya menormalisasikan data dari pendapatan ortu, IPK, dan jumlah saudara dinormalisasikan. Selanjutnya menghapus preferensi. Preferensi dihitung Selanjutnya menghapus data lama. Data yang ada di tabel perangkingan untuk ID daftar yang sama akan dihapus untuk mencegah duplikasi. Lalu menghitung preferensi. Preferensi dihitung dengan pembobotan. Dengan bobot terbesar adalah pendapatan, lalu selanjutnya IPK dan saudara. Bobotnya sendiri bisa disesuaikan ingin yang mana yang lebih besar, tapi di sini kita mendahulukan pendapatannya karena kita mencari yang kurang mampu. Selanjutnya menyimpan data ke tabel perangkingan. Nilai hasil normalisasi dan preferensi disimpan kembali ke tabel perangkingan. Lalu data dari tabel perangkingan ditampilkan dalam tabel HTML diurutkan berdasarkan nilai preferensi. Langsung saja
kita tampilkan di sini. Di sini Hadi Prasetyo pendapatannya yang paling kecil, jadi dia bobot yang paling besar, juga IPK-nya dan saudaranya. Dan ini hasil hitung preferensinya dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Nur Azizah. Saya Dea Nur Azizah akan menjelaskan coding di halaman login.php. Session start untuk mengaktifkan sesi untuk menyimpan data user. Require koneksi.php menghubungkan ke database. Kemudian proses login. Jika sesi status berhasil login, user akan diarahkan ke indeks PHP. Ya. Lalu proses login, yang diperlukan dalam proses ini adalah username dan password. Jika status user ditemukan, maka status dan ID user di-direct ke indeks PHP. Jika login gagal, maka akan ditampilkan pesan error. Kita akan coba di proses loginnya. Kemudian masukkan username-nya, admin, kemudian password, lalu login. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari proyek kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.